sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Warta ibadah PKB hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Bapak yang dikunjungi PKB Rayon 9, pelayan dikunjungi PKB Rayon 5, pelayan firman Syamas Justina Marani. Ibadah tunas Pak hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Saya akan bacakan jadwal yang sudah masuk karena ini banyak jadwal yang belum dimasukkan oleh unsur-unsur kepada P2J. Kelas remaja akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelas Alkitab akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelas remaja Jomarani, adik yang dikunjungi adik Michelle Marwanaya, pelayan kakak Ina Padua. Kelompok Beatrix Mama akan diatur oleh kakak-kakak pengasuh. Kelompok Tom dan Reki Wasta, adik yang dikunjungi adik Lenda Munafi, pelayan akan Mince Jopari, kakak Pedrika Munafi. Kelompok Sopipati Sepuri akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelompok Isak Semon ini Maria Papini, adik yang dikunjungi adik Marike dan Yuda Rumbewas, pelayan kakak Martina Bombing dan kakak Aprida Bombing. Kelompok Jomarani SMA Negeri Utap, ya. Kelas anak-anak, adik yang dikunjungi adik Bella Petrus, pelayan kakak Vina Kabo. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, teman yang dikunjungi saudara Ojo dan Rafael Marani. MC saudara Michael Waprat, liturgi saudara Frans Iburi, pelayan firman dan syafaat penatua Beatrix Tanwoy. Ibadah PW hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Hanya 2 kelompok saja yang jadwal sudah masuk, yang lain nanti akan diatur oleh koordinator kelompok. Kelompok 4 yang dikunjungi anggota PW Ibu Pendeta Christine Mawene SSI dan Ibu Astriani Matani. Pelayan liturgi Ibu Selma Munadi. Pelayan firman Syama Sebrina Ayam Seba. Kelompok 5 Barmi Cebiai, anggota PW yang dikunjungi Ibu Sarina Misilo, Ibu Martina Bombing dan Ibu Nancy. Pelayan liturgi Ibu Rosita Liwani. Pelayan firman Ibu Maria Modi. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Rayon 1 keluarga yang dikunjungi Bapak Rudolf Kordaro, pelayan liturgi Ibu Penatua Yanti Jopari, pelayan firman dan syafaat Syama Seri Imbiri. Rayon 2 keluarga yang dikunjungi Bapak Gerson Lopulala, pelayan liturgi Syamas Andi Mala, pelayan firman dan syafaat Penatua Pria Proses. Rayon 3 keluarga yang dikunjungi Bapak Yulianus Lura, pelayan liturgi Bapak Agus Bobodo, pelayan firman dan syafaat Syamas Ipon Kewere. Rayon 4 keluarga yang dikunjungi Bapak Eliud Armusore, pelayan liturgi Ibu Yanti Manupandu, pelayan firman dan syafaat Penatua Tobias Gurus. Rayon 5 akan diatur oleh koordinator rayon. Rayon 6 keluarga yang dikunjungi Bapak Octavianus Imburi, pelayan liturgi dan firman Syamas John Taberima. Rayon 7 keluarga yang dikunjungi Bapak Julius Koroa, pelayan liturgi Ibu Risma Buli, pelayan firman dan syafaat Penatua Sem Sembol. Rayon 8 keluarga dikunjungi saudara Bernard Mandra, pelayan liturgi dan firman Syama Sebrina Ayoseba. Rayon 9 keluarga dikunjungi Bapak Wadri Wabes, pelayan liturgi dan firman Penatua Lenora Remedi. Bapak Ibu, PHD sudah membuka kateksasi dan sampai saat ini nama-nama yang sudah ada di Ibu Penatua Remedi baru 3. Tolong supaya Bapak Ibu yang punya anak yang belum mengikuti
mengutip CD agar dapat mendaftar ateksasi kepada majelis yang sudah ada di Rayon 1 sampai Rayon 9. Karena pembukaan ateksasi akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2024. Peneguhan majelis antar waktu dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 untuk kedua Bapak Welby Wabes dan Arifin Kayakatui. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 24 Januari 2024, Ibu Siamas Ipon Kewere Obarai. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita membuka bersama-sama di dalam nyanyian rohani 105. Kita menyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
diberikan kesempatan kepada vokal grup ukulele Pak Betania untuk menyanyikan lagu pujian. Kita akan memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan terakhir pada ayat yang 28. Mazmur 121 ayat yang pertama dan terakhir pada ayat yang 8. Saya akan membaca ayat yang berangkat ganjil dan Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayat yang berangkat genap. Berikut daripada Mazmur pujian Tuhan Penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia takkan membiarkan kakimu
jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, biarlah aku mendengar kegeranan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, jadikanlah hatiku kahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, bangkitkanlah kembali padaku kegeranan karena selamat yang daripada-Mu. Nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang pertama. Sayangnya aku Tuhan, pemberitaan anugerah sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita akan baca secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanmu, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian Mazmur 6 ayat yang ketiga. Jemaat, kita telah mengaku dosa kita dan pemberitaan anugerah. Untuk itu saya mengajak jemaat bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama manusia. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari ini. Cuma dipersilakan dulu. Diberikan kesempatan kepada vokal guru Mulia untuk menyanyikan lagu pujian. Terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan datang kepada pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang sudah diseragamkan, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dan terakhir pada ayat yang ke-9. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dan terakhir pada ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, tapi doa ini kita akan bawa dalam bentuk puji-pujian. Kita akan berdoa dalam bentuk puji-pujian yaitu dalam nyanyian rohani 84 ayatnya yang ke-9. Dengan perikop pembacaan awal dipanggil Abraham, saya ulangi, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
bukti panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita boleh tinggalkan seluruh kesibukan kita di rumah, karena ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan lewat lonceng gereja berbunyi, itu tertanda bahwa Tuhan memanggil kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang mungkin hari ini, di pagi hari ini, Bapak Ibu harus melakukan. Tapi karena panggilan Tuhan, maka hari ini kita semua berkumpul memuji dan memuliakan. Begitu pula kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, baik sebagai majelis jemaat, tetapi juga sebagai multimedia, pemain keyboard yang dipekerjakan dalam pelayanan Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka hari ini kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12 tentang Abraham atau Abram dipanggil Tuhan. Abram dipanggil Tuhan. Jika kita merenungkan perjalanan hidup kita, kita menyadari hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Dia memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan memanggil seseorang bukan karena kelebihan, bukan juga karena fasilitasnya, bukan juga karena kekayaan, tapi Tuhan memanggil kita karena kasih dan kehendak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang salah satu proses Tuhan, tentang ketaatan kepada Tuhan yang memang tidak mudah untuk dijalani, melalui kisah pemanggilan Abram untuk keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Panggilan Tuhan kepada Abram untuk menjadi berkat adalah atas kedaulatan dan kuasa Tuhan sendiri. Dalam perjanjian Tuhan dengan Abram begitu jelas di dalam pasal 2 dan ayat yang ketiga, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Samuel pasal 16 ayat 7 di situ dituliskan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita baca pembacaan sebelumnya, Abraham bersama dengan sanak saudaranya. Mengapa Tuhan tidak memanggil yang lain? Kenapa Tuhan memanggil Abraham? Karena Tuhan memilih Abraham, karena Tuhan telah mengenal Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak manusia yang ada pada waktu itu, Allah memanggil dan memilih Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsanya. Mengapa Allah memilih yang lain? Di situ kalau kita baca ada saudaranya, ada saudara anaknya, dan semua saudara-saudara yang lain. Tetapi Allah mengenal Abraham sehingga Allah memanggil. Karena ketaatan Abraham, maka Allah memilihnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Abraham pada waktu itu untuk pergi mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saat itu Abraham sudah matang, hidupnya sangat berkecukupan, serta memiliki materi dan ekonomi yang ada pada dia. Kalau dia berpikir ketika Tuhan memberikan dia untuk perintah pergi ke tempat lain, apakah ada di sana seperti yang ada di tempat dia berada? Maka itu juga menjadi pertimbangan kalau ketika kita akan keluar dan pergi di tempat di mana kita berada, lalu kita meninggalkan seluruh yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah saat itu Abraham sudah matang, hidupnya sangat berkecukupan. Yang kedua, hidup Abraham itu sangat nyaman dan aman di tempat di negerinya, pasti nyaman. Ya. Kalau kita bilang bahwa kalau dia menjadi peluang, ya, peluang di tempat yang berada, maka dia sudah merasa nyaman dan aman di tempat. Hal yang ketiga, Abraham itu mempunyai keluarga yang sangat besar.
Kalau hari-hari ini kita yang sudah umur 75 tahun, kita yang dipanggil untuk melayani, pasti kita akan katakan kasih saja yang muda untuk melayani. Karena kita sudah tua, tidak mungkin lagi kita akan bisa melakukan hal yang mungkin anak-anak muda lakukan. Ada juga mungkin kita akan berbicara, orang mungkin tidak akan bisa mendengarkan kita. Tetapi Abraham meninggalkan semua itu karena Allah. Sesuatu yang dapat kita mengerti dan pahami hanya dengan kacamata iman. Saya ulangi, Abraham meninggalkan semua itu karena Allah. Sesuatu yang dapat kita mengerti dan pahami hanya dengan kacamata iman. Kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ketika hal itu datang kepadanya, dia pasti akan melakukan. Hari ini pun, ketika Bapak Ibu ada di tempat ibadah, tinggalkan seluruh kesibukan dan datang kepada itulah bukti cinta kasih kita kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 62 dikatakan bahwa hal mengikuti Yesus. Setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya pikir waktu itu Abraham pasti juga sudah tahu hal itu. Kalau hari ini bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai badan pelayan khusus yang telah dipercayakan oleh Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau kita balik ke belakang di masalah kita, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Abraham sungguh menyadari bahwa rencana Allah baginya untuk pergi ke sebuah negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya adalah rencana yang sempurna. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham melangkah, waktu itu dia belum punya anak. Ketika Tuhan bilang bahwa dia akan memberkati keturunan, pasti dia berpikir, saya pergi nanti siapa yang punya anak akan meneruskan. Tapi dia percaya akan harapan yang Tuhan berikan. Janji itu nyata. Hari ini Bapak Ibu yang saya rasakan bahwa janji Tuhan itu nyata bagi kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Abraham dapat dipilih oleh Tuhan? Kalau tadi dari sekian banyak orang-orang pada waktu itu, bagaimana Abraham bisa dipilih Tuhan? Kalau bisa dia pilih yang lain Abraham atau saudaranya Nahor atau anak saudaranya Lot, bisa saja dia Allah memilih. Tapi bagaimana Abraham dapat dipilih oleh Tuhan? Ada 3 hal dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Yang pertama adalah ketaatan Abraham pada panggilan Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan Abraham pada panggilan Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan tidak terungkap sedikit pun sikap penolakan dari Abraham. Bahkan pada ayat yang keempat dituliskan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham tidak tanya Tuhan, di sana ada tempat tinggal, atau di sana ada transportasi, di sana ada jaringan wifi. Abraham tidak tanya Tuhan. Abraham juga tidak bersikap penolakan. Tetapi Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Abraham untuk mengikuti kehendak Tuhan, kesediaannya untuk taat pada panggilan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat, orang yang hatinya bersedia menjalankan perintah Tuhan, orang yang hatinya rela bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang rela hati, orang yang bersedia, itu mungkin jarang. Kalau kita bicara tentang kekayaan, gaji, tentang jabatan, semua orang mau. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan,
Mungkin di antara kita juga ada keberatan. Tapi Tuhan mau seperti apa yang Abraham lakukan adalah kerelaan hati, bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ia tidak menawar dengan Tuhan, tapi ketaatannya kepada Tuhan membuktikan mengikuti perintah Tuhan. Ketaatan daripada Abraham membuktikan ia mengikuti Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita ingat di dalam pembacaan Keluaran pasal 2 ayat 23 dan pasal 3, di situ dikisahkan tentang pemanggilan Tuhan kepada Musa. Sekalipun Musa mengikuti panggilan Tuhan, tetapi ada tawar-menawar antara Musa dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Musa masih baru tawar dengan Tuhan. Musa mengatakan bahwa bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataan. Kadang ini yang kita lakukan dalam pelajaran ini. Bagaimana jika saya pergi berbicara kepada mereka dan mereka tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana kalau saya menyampaikan firman Tuhan dan jemaat tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan? Tapi Tuhan berfirman kepada aku menyertai. Ini Tuhan berfirman kepada Musa. Musa sudah bertawar pertama, tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi itu juga tidak puas bagi Musa. Musa lagi bertawar kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Kalau bisa Tuhan, utuslah siapa yang Tuhan patut diutus. Dia masih bertawar dengan Tuhan atas panggilan Tuhan. Kalau bisa Tuhan utuslah yang lain. Saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa ada dalam pelayanan. Saya banyak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Kalau bisa Tuhan utus teman yang lain. Ini Musa masih bertawar dengan Tuhan. Tapi akhirnya Musa juga melakukan. Kita baca pembacaan selanjutnya. Tuhan marah dan murka kepada Musa. Akhirnya Musa tidak masuk di tanah Kanaan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari apa? Ketaatannya akan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita sama dengan Musa, masih berpikir, masih tawar-menawar akan pelayanan. Yang kedua dari pembacaan ini adalah cintanya kepada Tuhan dan panggilannya untuk menjadi berkat. Cintanya kepada Tuhan dan panggilannya menjadi berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Abraham telah menyerahkan hidup sepenuhnya dalam rencana Allah. Ia akan melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan hari ini. Itulah bukti cinta kasihnya kepada Tuhan dan kepada kehidupan menjadi berkat atas panggilan Tuhan. Cinta Abraham kepada Tuhan membuktikan bahwa yang Tuhan perintahkan kepadanya, karena Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan juga segenap akal budi. Kasih adalah kekuatan bagi kita untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau hidup kita tanpa kasih, maka sia-sialah apa yang kita berikan. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mengatakan, tanpa kasih sekalipun kita melakukan dan berbuat yang spektakuler, maka semuanya itu sia-sia. Karena ada ungkapan yang mengatakan orang dapat memberi tanpa kasih, tetapi orang yang memberi kasih, yang mengasihi akan selalu dapat memberi yang terbaik. Semua orang bisa memberi kepada siapapun, tetapi orang yang memiliki kasih, yang mengasihi akan selalu dapat memberi yang terbaik. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya memberikan contoh tentang kasih ini. Kalau ada jemaat yang datang, mungkin ada salah satu kita yang datang membawa sayur satu ikan pasti orang. Lalu kita yang lain akan melihat bilang, sayur satu ikan saja.
saya juga bisa memberi, mungkin sekolah. Kalau hal itu dikatakan untuk orang lain, mungkin dia bisa memberi kepada siapa. Tapi hal yang kecil ini mungkin dipandang oleh orang lain itu seberapa satu liter saja, saya bisa lebih dari 1 liter. Tapi kalau orang yang tahu kasih, dia akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan. Dia tahu memberi untuk bagian ini ketika dia memberi kepada hamba Tuhan kita semua. Mungkin kita ada anggap bahwa itu 1 ikan saja, tapi bagi orang yang mau memberi dan melakukan baik, pasti dia akan memberi dengan baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Sekalipun Abraham sudah berumur 75 tahun dan tergolong sangat lanjut usia, bahkan dia menjadi penetap di Haran, tetapi kini akan menjadi pengembara. Ia akan harus meninggalkan banyak hal, negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Pada dasarnya ia akan lebih mudah bagi Abraham untuk menolak perintah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita ada dari semua berbagai suku daerah ada di tanah kita. Kalau kita tidak keluar dari negeri kita dan kita ada di Teluk ini, pasti hari ini Bapak Ibu ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha. Kita dari negeri kita harus keluar dari negeri kita. Maka kita menjadi berkat di tanah negeri hari ini kita berada. Kalau hari itu Bapak Ibu ada di tanah Toraja, saya mungkin ada di Lampung, hari ini saya tidak mungkin bisa ada jadi pegawai negeri di tempat ini. Kita harus keluar dari tempat ini. Mungkin waktu itu aku bertolak belakang dengan orang tua, aku kerja saja di tempat sini. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan bagi hidup kita hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, maka Bapak Ibu harus menjadi berkat bagi Tuhan. Harus menyatakan kasih Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin menjadi pegawai negeri. Saya tidak mungkin menjadi pengusaha. Saya mungkin tidak mungkin menjadi yang lain-lain ketika berhasil di tanah yang Tuhan berikan. Hal itu juga ketika Abraham melakukan hal itu, dia juga mungkin berpikir, saya sudah mapan, saya sudah kaya. Tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk keluar dari negeri supaya dia berkarya bagi bangsa-bangsa. Dan hari ini kita ada karena keturunan kita dari Abraham. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga dari Abraham yaitu hubungannya dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah hubungannya dengan Tuhan. Apa artinya hidup kita kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak interaksi dengan orang lain dalam hubungan dengan manusia, apalagi kita memiliki pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hubungan kita dalam keluarga rumah tangga kita tidak baik, maka saya percaya hubungan kita dengan Tuhan juga tidak baik. Bagaimana hubungan kita dengan manusia sesama kita? Baik. Kalau begitu hubungan kita juga dengan Tuhan baik. Kalau di rumah saja kita tidak bisa berbicara kepada suami, kita tidak bisa berbicara kepada istri kita, kita tidak bisa berbicara kepada anak-anak kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan itu terjadi di dalam keluarga kita, maka hubungan itu juga dengan Tuhan pasti nyata. Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa menempatkan hidup kita, menempatkan diri kita untuk datang kepada Tuhan? Kalau dengan keluarga kita saja kita tidak bisa membuat hubungan kita ini dengan keluarga kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Abraham memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Yang pertama adalah ia membangun komunikasi dengan Tuhan. Setiap tempat yang ia dapat atau tempat yang ia datangi, dia membangun mesbah doa. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tidak tunggu nanti dapat berkat baru dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak tunggu nanti tembus pegawai atau P3K baru dia berdoa. Tapi setiap tempat yang dia dapat, dia selalu berhubungan dengan Tuhan, membangun mesbah doa dengan Tuhan. Maka ada komunikasi dia dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia terus berdoa
kepada kita. Ada hubungan komunikasi dia dengan Tuhan. Yang kedua, ia melakukan perintah Tuhan. Abraham melakukan perintah yang Tuhan berikan baginya. Dia tidak tahu, tapi dia siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, ia menaruh hidup sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 bagian hal penting inilah hubungan antara Abraham dengan Tuhan. Menaruh hidup sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Yang tadinya dia tahu bahwa dia tidak punya anak. Saya kalau baca catatan ini, saya bilang bahwa ketika dia keluar dari tanah Mekasi, dia bawa, artinya bahwa kalau sebentar saya tidak dapat keturunan, maka Lot ini akan menggantikan untuk menjadikan keturunan saya. Tapi dia percaya akan kehendak Tuhan, bahwa janji yang Tuhan berikan baginya itu, dia penuh dengan harapan sepenuhnya, tahu akan kehendak Tuhan. Dia tahu masa depan itu kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dari Abraham menjadi Abraham, itu 24 tahun. Dari 75 tahun, ia dipanggil Tuhan kembali 99 tahun. Berarti waktu 24 tahun ia harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan. Kalau kita dalam berdoa 1 tahun, 2 tahun berbeda, Tuhan berbeda doa kita pasti putus asa dan kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, hidup sepenuhnya akan kehendak Tuhan, maka percaya Tuhan telah menaruh masa depan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita membiarkan hidup kita jauh dari pandangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidupnya, Abraham menyadari hanyalah bejana di tangan Tuhan yang memakannya menjadi berkat. Itulah sebabnya disebut Bapa orang beriman, karena keyakinannya kepada Tuhan dengan mendirikan Mesbah itu menjadi tanda Abraham tidak melupakan Tuhan dan tidak menyombongkan diri. Dengan mendirikan Mesbah itu, maka Abraham tidak melupakan Tuhan dan tidak menyombongkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri perenungan di hari ini, pemilu sudah di depan mata. Kalau dihitung tinggal 22 hari, kita akan masuk dalam pemilu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Semua punya visi dan misi untuk membangun daerah Kabupaten Teluk Bengawan. Kita percaya bahwa kalau nanti Bapak Ibu yang mencalonkan diri, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ada di Jawa Tengah, kalau dihitung ada 7 sampai 10 orang yang datang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi. Semua punya visi dan misi untuk membangun daerah ini. Kita yang memilih pasti juga kita akan lihat ada bapak tua, bapak adik, mama tua, kakak, mama, tante, dan saudara-saudara. Kita pasti akan melihat secara kasat mata dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini kita belajar dari panggilan Abraham. Ketika Tuhan memilih dan memanggil Abraham, itu karena kedaulatan dan kasih Tuhan. Kalau nanti kita akan terpilih nanti dalam pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari, jangan sampai kita lupa bahwa karena kalau kita dipilih itu karena Tuhan. Manusia hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati.
kita akan sama-sama masuk dalam pesta demokrasi. Anak-anak Tuhan banyak yang dipilih, tapi percaya dengan Tuhan atas kehendak Tuhan. Apabila saya bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur dan hidup dan kata-kata selanjutnya. Keluarga Petrus Pasang mengantar anak terkasih pertama kali membawa anak Jevanka Pasang ke rumah Tuhan dan mengucapkan syukur dari keluarga Bapak berdua. Perpuluhan
dari keluarga Emil Ridwan Ramam, perpuluhan tanpa nama, perpuluhan dari keluarga Bapak Daud Sore, perpuluhan dari keluarga Hapa Maribuan, perpuluhan dari keluarga Stanley Pati, dan perpuluhan dari keluarga David Utara. Mari kita bawa seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, di minggu pagi hari ini Tuhan, kami ketika mendengarkan lonceng gereja, Tuhan memanggil kami untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami tinggalkan seluruh kesibukan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, bersama-sama dengan persembahan kami, ada persembahan yang kami berikan lewat tangguh, tetapi juga peti pembangunan, peti diakonia, peti sidang sinode. Kami membawa seluruh persembahan kami ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat memberkati setiap persembahan kami. Kami menyadari bahwa persembahan kami yang hari ini kami bawa ada dari kelebihan dan kekurangan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami persembahan yang kami bawa untuk memperluaskan pekerjaan di dalam dunia ini. Teristimewa Jemaat Betania yang langsung sampai kepada tingkat sinode. Tuhan memberkati jemaat yang memberi di pagi hari ini, memberkati seluruh pekerjaan mereka, baik sebagai TNI, Polri, petani, nelayan, pengusaha, SDM, guru, maupun pegawai honorer, masyarakat biasa. Tuhan memberkati sehingga dari usaha dan pekerjaan yang mereka dapati, mereka dapat mencukupkan akan seluruh kehidupan mereka. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, bersama-sama dengan persembahan pengucapan syukur, ada 4 keluarga yang membawa pengucapan syukur atas kasih dan kebesaran Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka di tengah keluarga. Tapi juga ada pengucapan syukur yang dibawakan hari ini. Mereka mengucap syukur atas kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia bagi hamba-Mu. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan nyata dalam kehidupannya. Biarlah tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Berkat yang Tuhan curahkan bagi Bapa terkasih akan juga tercurah bagi kehidupan keluarga dan sanak saudara. Di hari ini juga kami bawa persembahan yang dibawa oleh keluarga Pasang, di mana anak terkasih, anak Bin Jovanka Pasang baru pertama kali dibawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan catat anak terkasih ini Tuhan. Ketika orang tua terkasih membawa anak ini ke gereja, pertanda bahwa anak ini ada dalam kasih dan kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati masa pertumbuhan daripada anak terkasih, supaya dalam kehidupannya setiap hari dia ada dalam kasih dan kehendak Tuhan. Berkati makan minum maupun susu sementara anak ini minum, Tuhan memberkati, supaya dalam pertumbuhannya hari lepas hari ada dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa perpuluhan yang diberikan oleh warga jemaat, baik yang telah hamba sebutkan nama, tetapi juga ada yang secara diam-diam membawa persembahan perpuluhan yang tidak mau menyebutkan namanya. Tuhan memberkati. Dari hasil mereka 10% dari hasil yang mereka dapati, mereka membawa perpuluhan ini untuk ke rumah Tuhan dapat menunjang akan persembahan kami yang kami bawa di pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola, menyimpan keuangan gereja, hamba juga taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat roh kemampuan yang berasal daripada Tuhan, sehingga persediaan dan pelayanan dalam rumah Tuhan semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan
bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengaku pengakuan umat kita secara bersama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kami. Di minggu pagi 21 Januari 2024, atas perkenan Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami telah dibangunkan pagi hari dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang baru, untuk datang di dalam Allah yang kudus dan suci, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang baik, yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga kami duduk bersama dalam ibadah minggu pagi ini. Kami tinggalkan seluruh kesibukan kami, karena kami percaya bahwa 6 hari lamanya Tuhan sudah menjaga kami dan memelihara kami, sehingga pada hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kami umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memberi diri kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Dari kisah Abraham ini kita belajar ketaatan akan panggilan Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan memberikan janji keselamatan, perlindungan, pemeliharaan bagi Abraham.
maka janji itu sampai bagi kami dan seisi keluarga kami. Tuhan akan memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Biarlah firman ini kami bawa pulang menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari-hari. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang datang beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik orang yang tua yang sudah lanjut usia, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai janda muda, pemuda dan pemudi, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Tuhan melihat setiap hati kami dengan pergumulan hidup kami, dan Tuhan memberkati kami semua supaya kami tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan beri kuat bagi kami sebagai hamba-hamba yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil, baik sebagai pendeta, majelis jemaat, semua kami Tuhan memberikan roh ketaatan, mengasihi Tuhan dalam pelayanan dan selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Pekerjaan ini membutuhkan ketaatan dan kesungguhan hati untuk bekerja bagi Tuhan. Sertai kami sekalian dalam pelayanan kami. Kami juga doakan Tuhan bagi badan pelayanan unsur, baik itu PKB, PWPAM dan PAM, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tuhan beri kuat hikmat dalam menjalankan tugas dan panggilan bagi mereka, dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami juga doakan pemerintah daerah sampai pada pemerintah kami. Tuhan beri kuat hikmat yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga mereka bekerja melayani masyarakat dengan taat, setia dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi tempat di mana kami tinggal, di Kabupaten Teluk Pendama, tempat di mana kami berada, tempat tinggal dalam tanah diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dari segala penjuru, dari suku-suku kami dan berbeda kami. Kami datang di tempat ini ya Tuhan. Kami keluar dari negeri kami ada di tempat ini karena kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang datang di tempat ini. Baik kami yang sudah ada sampai hari ini, Tuhan telah memberkati kami dan seisi keluarga kami. Biarlah kami dilindungi oleh Tuhan siang dan malam, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan sampai kepada maut, sebagai tanda yang diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendiami kota Bembang. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami telah memasuki tahun politik pada tanggal 14 Februari 2024. Situasi keamanan dan nikmat Tuhan berkati kenyamanan dan keamanan. Kami doakan anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPRD Pusat. Baik anak-anak Tuhan khusus yang ada di jemaat kita Wasu yang mungkin sekitar 7 sampai dengan 10 orang yang ada di negeri 1, 2 dan yang ketiga. Kiranya Tuhan mengasihi mereka dan atas kedaulatan Tuhan sendiri, karena manusia memilih karena melihat rupa, kehebatan, kekayaan, tapi Tuhan melihat hati. Biarlah anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih atas kedaulatan Tuhan, dan kami yang memilih, Tuhan memampukan kami supaya memilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga doakan semua yang sudah melayani majelis jemaat yang ada dalam gereja, tetapi juga majelis yang melayani keluar, orang sakit yang ada di rumah sakit, tapi juga orang-orang lansia yang ada di rumah. Biarlah pelayanan kami di hari ini menjadi berkat Tuhan, baik vokal group, paduan suara, multimedia, bermain keyboard maupun kostum penjaga gereja, dan Tuhan percayakan untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati kami semua hari ini dan keluarga kami yang mendukung pelayanan kami dan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup kami tim kerja yang baru, lebih semangat baik yang bekerja di kantor, pengusaha, petani, nelayan, tukang ojek, penjual sayur di pasar, apapun pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga hasil yang kami dapatkan mencukupkan akan kehidupan kami dalam seluruh hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat siapkan undian Yohanes 189 ayat yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. So
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat siang warga jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita bersama. Saat itu mulai. Untuk kita semua diberikan kesempatan untuk warga jemaat dapat bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Oslo 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syamas Ipon Kewere Opanai yang telah melayani ibadah Minggu 21 Januari 2024. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Oslo 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, multimedia singers yang telah mempersembahkan solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih kepada semua warga jemaat yang sudah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Ada satu surat masuk dari unsur Pak kepada yang terhormat, ya ini bukan kepada koordinator-koordinator kelompok dari semua guru sekolah minggu. Dengan hormat bersama surat ini penggeledah hati untuk diundang pengurus dan guru sekolah minggu, koordinator kelas, koordinator kelompok, serta persekutuan anak dan remaja Betania Oslo 1. Mohon hadir pada rapat evaluasi kinerja berdasarkan tupoksi masing-masing dalam tahun pelayanan 2023 dan 2024. Jadi surat ini menyampaikan supaya setelah ibadah minggu pagi, guru-guru sekolah minggu semua kumpul di Betania Lama untuk ada pertemuan. Iya, setelah selesai ibadah, tempat gedung Betania Lama sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kita di tahun pemberdayaan ini. Mengharapkan kehadiran. Demikian ini disampaikan untuk diketahui, tak lupa disampaikan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Oslo 20 Januari 2024. Ketua PAR, Ketua Lagi, Sekretaris Pasar PAR. Disampaikan juga kepada Bapak Ibu warga jemaat, ibadah malam akan dilaksanakan jam 6.00. Harap supaya Bapak Ibu yang ada di seputaran Waska yang tidak ambil bagian dalam ibadah minggu pagi dapat ambil bagian dalam ibadah jam 6 sore. Bapak Ibu warga jemaat
di depan rumah lonceng itu ada basar yang dibuat oleh urusan Ketebaran Injil dan kemitraan. Tolong supaya Bapak Ibu dapat keluar dari gereja, dapat melihat basar tersebut. Dan di belakang petanya lama ada tersedia makan, yaitu papeda dan ikan kuah kuning. Satu porsi 30.000. Harap Bapak Ibu dapat melihat basar tersebut guna pekerjaan dan pelayanan baik dalam urusan Ketebaran Injil. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah Minggu 21 Januari 2024, laki-laki dewasa 95, perempuan dewasa 164, anak laki-laki 65, anak perempuan 98. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah Minggu pagi berjumlah 422 jiwa.